mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apakah pasti dipakai dalam istinbatul hukmi, ya, penggalian hukum. Nah, ini para ulama berpendapat. Jadi kadang-kadang ayat Al-Quran, ya, itu terdapat asbabun nuzul. Kalau ayat Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat itu kenapa. Itu ada konteksnya. Begitu pun asbabul wurud. Hadis itu kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, itu kita harus lihat asbabul wurudnya. Namun urgensi asbabul wurud itu seberapa jauh sih urgensinya asbabul wurud atau asbabun nuzul itu? Apakah itu sangat mempengaruhi terhadap istinbatul ahkam atau penggalian hukum atau mencari makna dari ayat maupun hadis itu? Kalau dalam kitab usul fikih seperti Syarah Jamul Jawami', para ulama usul fikih, ya, mengkategorikan asbabun nuzul, ya, itu di bawah keumuman lafaz. Ketika lafaz itu am atau umum, itu lebih dimenangkan daripada peran asbabun nuzulnya. Secara teks seperti ini. Wal-'amu al-waridu 'ala sababin khasin fi su'alin aw ghairihi mu'tabarun umumuhu indal akal. Nadharan li dhahiril lafzi. Lafaz am yang mana asbabun nuzulnya itu khos. Secara asbabun nuzul khos. Jadi seperti contoh hadis atau Quran itu menjelaskan suatu permasalahan yang spesifik. Kalau kita contohkan itu rida'u Sofyan, pencurian selendang itu hanya terjadi pada seperti ketika ada ayat Quran turun, yaitu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Wasariqatu itu lafaznya am. Kemudian ternyata secara asbabun nuzul itu spesifik pada satu orang. Itu terjadi ketika ada pencurian selendangnya Sofyan atau Sufyan. Pencurian selendangnya Sufyan. Akhirnya turunlah ayat itu. Berarti secara asbabun nuzul itu khusus untuk konteksnya adalah ayat itu untuk menghukumi pencuri selendangnya Sufyan. Namun secara lafaz, ya, dia lafaznya am, yaitu wasariqu. As-sariqu adalah lafaznya mufrad yang kemasukan al-jinsiyah, ya. Al-mufrad al-muhalla bi al. Lafaz mufrad yang kemasukan al-jinsiyah, maka lafaz itu am. Maka tidak hanya fokus pada permasalahan itu saja, permasalahan pencurian selendangnya Sufyan, tapi menyeluruh kepada semua orang yang mencuri, laki-laki dan perempuan yang mencuri. Faqta'u aydiyahum, maka potonglah kedua tangannya. Nah, dalam usul fikih dijelaskan bahwasanya lafaz am, ya, lafaznya am seperti wasariqu itu, namun sebabnya khos. Sebab asbabun nuzulnya itu khos, itu terjadi pada satu peristiwa tertentu. Maka yang dipertimbangkan adalah mu'tabarun umumuhu, yang dipertimbangkan atau yang jadi acuan adalah keumuman lafaznya, bukan asbabun nuzulnya.
menyebutkan kekhususan asbab nuzul. Indal aktsari ini menurut mayoritas atau kebanyakan ulama. Alasannya nadron li dhahiril lafzi, karena melihat terhadap zahirnya lafaz, jadi lebih tekstual. Lafaznya ini am, maka seharusnya kita berlakukan konsep am. Wakilah, ini juga disertakan wakil pendapat lain yang sifatnya lemah. Wa maqsurun ala sababi lil wurudi. Kalau pendapat kedua, meskipun ini sifat kil, pendapat kedua itu kil atau lemah lah sifatnya. Menurut kil atau pendapat yang lemah ini, yang jadi acuan itu bukan keumuman lafaznya, melainkan yang jadi patokan adalah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul yang khusus itu yang jadi patokan. Maka akhirnya agak beratnya seperti ini pemahamannya. Ketika kita menggunakan pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya al-mu'tabar khususan lafaznya, maka seperti ini: wasariqu wasariqatu, laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka. Ya. Itu hanya terkhusus pada pencurian selendangnya Sufyan, selendangnya Sufyan, tidak pada permasalahan-permasalahan yang lain. Maka kalau ada permasalahan yang lain, ya, dan permasalahan yang lain itu tidak bisa menggunakan ayat itu kecuali memakai metode qiyas. Jadi kalau secara teks lafadznya, teks ayatnya itu nggak bisa kita istimewanya pakai lafaz teks itu, tapi kita bisa memakai jalur yang lainnya, yaitu metode qiyas. Begitupun ayat-ayat yang lainnya. Ayat-ayat yang lain itu contohnya gini: faqtulul musyrikina kafah, bunuhlah semua orang-orang musyrik, ya, kafah semuanya. Afa'al musyrikin, ya, ada surat Taubah itu faqtulul musyrikina, ada aku dulu itu artinya bunuhlah, amr yang menunjukkan kewajiban, bunuhlah orang-orang kafir semuanya. Maka kalau kita memakai konsep ini, ya, perkhilafan tadi, kalau kita ikut pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang al-mu'tabar atau yang jadi acuan itu adalah keumuman lafaz, maka semua orang kafir sampai sekarang pun kalau dia statusnya kafir, maka ayat itu masih bisa dipakai. Jadi semua orang kafir, bahkan kafir di Indonesia itu non muslim, semuanya harus dibunuh kalau kita memakai pendapat pertama. Ini agak beratnya di sini kalau kita memakai ayat ini, ya, dengan pendapat pertama yang memfokuskan pada keumuman lafaz. Namun kalau kita memakai pendapat pertama, ya, pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang menjadi parameter adalah asbabun nuzulnya yang khas tadi, maka pemanaannya adalah faqtulul musyrikina kafah, yaitu bunuhlah orang-orang musyrik itu, ya, sesuai asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzulnya adalah itu konteksnya untuk orang-orang kafir Mekah yang memerangi Nabi Muhammad, tidak untuk yang lain. Jadi bukan untuk yang lain. Jadi fokusnya ayat itu hanya fokus pada permasalahan ketika ayat itu turun. Kapan turunnya? Ketika orang-orang Mekah itu menyerang orang-orang muslim, maka turun ayat itu. Turun ayat itu berarti asbab nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir menyerang muslim. Maka kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia ternyata orang kafirnya tidak menyerang orang muslim, maka no problem, tidak ada masalah. Maka ayat itu tidak masuk pada permasalahan kita atau tidak masuk pada dinamika sekarang.